Halo semuanya, nama saya Jacob Tirta Teja Sukmana dan kali ini saya akan vlog di Museum Stovia atau Kebangkitan Nasional. Yuk, mari kita simak apa saja isinya. Nah, ini itu adalah ruang mengajar Stovia. Ruang mengajar Stovia itu berisi 12 orang dan satu sekretaris guru yang diambil dari lulusan terbaik di Stovia. Itu orang-orang asli Indonesia yang untuk menerjemahkan bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Karena 7 tomo yang bertujuan untuk mengkritisi pemerintah-pemerintah Indonesia. Pemerintah-pemerintah India Belanda. Iya. Nah, Kak, di wanita yang di sebelah sana itu adalah wanita dari Eropa yang mencium bau-bau pemberontakan di Indonesia. Sehingga dia itu ingin mencari dalamnya itu siapa. Nah, kalau di lukisan ini bisa kalian lihat, ini adalah lukisan yang bercerita tentang si Sutomo, ada ketua organisasi Budi Utomo. Dia itu bercerita tentang si Sutomo yang ingin dikeluarkan. Jadi mendengar Sutomo ini dikeluarkan, para teman-temannya ini melakukan aksi solidaritas, yang dimana jika Sutomo keluar, maka mereka semua akan keluar. Jadi sehingga bakal nggak ada nih lulusan-lulusan di Stovia ini, bakal nggak ada pelajar-pelajar dan dokter di Indonesia. Akhirnya guru-guru ini berunding dan memutuskan untuk tidak jadi mengeluarkan Sutomo dari sekolah ini. Oke. Mungkin ada yang mau nyatu atau enggak? Ini adalah lonceng Stovia yang bertujuan untuk mengatur semua kegiatan murid-murid di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan biasanya itu yang membunyikannya itu adalah pensiunan tentara yang dia juga berkeliling jika malam. Siapa yang belum tidur, siapa yang udah tidur gitu. Dan misalkan lonceng ini dibunyikan, suaranya itu bakal mengeras dan kedengaran sampai asrama belakang. Beraktivitas. Nah, ini tuh adalah ruang direktur Stovia, yang dimana ruangan ini itu dipakai untuk mengundang para pejabat-pejabat dari pemerintahan. Dan ruangan ini juga dipakai untuk sesi curhat para murid-murid kepada Dr. Aifel sebagai kepala sekolahnya. Jadi Dr. Aifel itu selain jadi orang Belanda asli, dia itu memang baik sama pelajar-pelajar Stovia yang berasal dari Indonesia. Dan dia itu bersedia menggantikan peran orang tuanya. Jadi dia bakal bersedia menjadi pendengar yang baik bagi pelajar-pelajar Stovia. Karena pelajar-pelajar Stovia itu berasal dari daerah-daerah yang sangat jauh, sehingga jauh mereka dari orang tua. Oke, mungkin ada saudara atau bagian dalam tubuh manusia. Jadi dulu itu memakai mayat asli dari Eropa yang didatangkan dari Eropa. Dikirimnya itu selama 3 bulan. Untuk mengawetkan mayat ini agar tetap seperti semula, dia itu membutuhkan formalin yang begitu banyak agar mayatnya awet dan tidak busuk. Kalau kalian ini lihat, ini adalah orang asli, orang-orang Eropa. Itu orang asli. Jadi kenapa ada garis di kepalanya itu? Nanti di ruangan selanjutnya bakal ada alat pemecah kepala. Oke. Ya, mari lanjut. Oke, ini adalah ruang pengobatan tradisional. Jadi dulu itu sebelum ada dokter-dokter modern itu, masyarakat Indonesia masih percaya akan adanya dukun. Seperti dukun-dukun berikut, ada dukun pijat, dukun khidmat, dan dukun lain-lainnya. Nah, alat-alat yang digunakan oleh para dukun itu merupakan alat-alat ini. Alat-alat ilmu hitam yang digunakan para dukun. Jadi memang dulu masyarakat Indonesia itu masih percaya akan adanya ilmu hitam. Kalau ini itu adalah alat sunat pada zaman dulu. Nah, ini bagian kalian yang tahu itu adalah alat yang berfungsi untuk
menyimpan tanaman-tanaman obat. Yang ini itu dari Jawa, yang ini itu dari Jawa, dan ini itu dari suku Dayak. Jadi para guru kan menyimpan obat itu dari sini, diambil, ditimbang di sini. Setelah ditimbang, baru dihaluskan di sana. Contohnya itu seperti gambar ada di atas. Kalau ini adalah Jungbun dan Cina. Ini adalah orang asli Jerman yang menemukan tanaman Cina. Tanaman yang dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit. Dokter Jawa itu berletak di RSPAD Gatot Subroto dan dipindah ke sini karena itu sudah sehingga dipindah ke sini. Ini adalah keadaan di Dokter Jawa dan ini adalah replika surat kedokterannya. Nah, kalau ini adalah alat-alat untuk kedokteran bagian mulut, kepala hingga mulut. Kayak misalkan gigi atau ada ini buat tenggorokan. Nah ini juga nih, ini untuk gigi juga. Ada gigi. Kalau ini adalah alat penetralisir peralatan kedokteran. Jadi setelah peralatannya itu dipakai, dia tuh bakal dimasukin di sini untuk menetralisirkan. Ini tuh sebagiannya doang. Sebenarnya masih ada lagi, ada empat. Kita di sini sudah belajar. Kalau cara kerjanya itu kita masih dalam penelitian. Nah ini adalah alat. Fungsinya apa? Yaitu untuk mencari kepala mayat. Jadi mayatnya itu dibaringkan dulu, kepalanya dipenggal. Setelah kepalanya dipenggal, kepalanya bakal ditaruh di sini. Secara terbalik, jadi lehernya itu di atas, kepalanya di bawah. Jadi di sini ada pisau. Jadi ketika alat ini digunakan, dia akan memotong kepalanya dan diambil otaknya untuk dilakukan penelitian. Nah, mungkin ada penasaran kenapa di Indonesia itu ada dokter. Jadi dulu nih ada penyakit cacar dan juga kusta. Mungkin di sini ada yang kena cacar kali ya? Mungkin ada atau belum? Belum. Cacar belum ada. Udah pernah saya sekali. Sebelum ada dokter dan juga obatnya. Jadi ini kusta. Karena dulu itu masyarakat Indonesia itu sangat kekurangan gizi dan juga jorok. Sebenarnya dulu ada dokter Tusman asli Belanda. Mereka itu tidak mau menyentuh masyarakat Indonesia yang terkena penyakit ini. Jadinya sehingga ada usul dari Dr. William Bosch untuk mendirikan sekolah kedokteran di Indonesia. Agar masyarakat Indonesia itu bisa mengobati masyarakatnya tersendiri. Masyarakatnya sendiri. Usul dari dia untuk membangun sekolah kedokteran. Nah, itu adalah alat untuk menyimpan peralatan-peralatan. Mungkin itu terlalu pegang kali ya, kita bawa relax aja dulu. jangan banget lah. Gedung itu dibangun dan dibantu oleh ketiga pengusaha ini yang berasal dari Bali. Jadi gedung itu dibangun dan dibantu oleh mereka bertiga. Ini adalah jadi dulu itu alat ronsen itu hanya mampu meronsen setengah badan, hanya bisa meronsen setengah badan.
Jadi ketika alat ini digunakan, dia akan otomatis mengukur tinggi badan pasiennya. Kali ini ada fasilitas yang ada di Sofia. Ada ruang rekreasi, gimnastik, ini ada gedungnya, dan ini ada serangga. Dan ini itu alat-alat untuk dipakai operasi, lampu, alat untuk bantu operasi. Itu adalah bantu pernapasan. Jadi dulunya itu ini adalah alat tekanan darah. Sekian lama berubah fungsi jadi alat bantu pernapasan. Jadi itu ini akan diputar sampai atas mentok, udaranya itu bakal berkumpul di sini dan diambil untuk membantu orang-orang yang susah atau sulit bernapas. Kalau ini sama alat penetralisir, cuman bedanya dia itu lebih lebih fleksibel lah, intinya bisa dibawa kemana-mana. Jadi dalam bentuk koper ya? Iya. Apa ya? Mirip. Iya sih. Kalau ini itu adalah peta. Jadi dulu pelajar-pelajar Sofia itu dituntut untuk bisa menggambar peta secara detail. Jadi ketika memang dia lulus, dia itu sudah bisa gambar peta dan bisa menentukan dia bakal kerja di mana. Dan ini adalah hasil-hasil penelitian dia yang berhasil digambarkan. Nah, kalau itu ketika pelajar Sofia lulus, dia akan diberi fasilitas tas. Tas ini tuh berasal dari kulit kadal. Ya, itu. Kali ini tuh adalah alat penimbang janin. Ini kayak mau. Kali ini tuh ini replika janin. Oh, janin. Dan juga ketika lulus, para pelajar Sofia dikasih buku. Ya alien ya. Itu adalah ruang kelulusan Sofia. Bisa kalian lihat. Kalau ini itu satu ini dan saya sudah banyak. Ini adalah perempuan pertama di Indonesia. Namanya itu Mari Thomas. Ini dia tempatnya dan ini contoh fotonya. Ketika Mari Thomas ini ada dan muncullah dokter perempuan pertama, kedua, Anna Danley. Dan patung yang ada di sini itu merupakan patung Dr. Jonas Andreas Batumantel. Dia itu dokter kejiwaan pertama di Indonesia. Yaitu berasal dari Ambon. Dan ini adalah kursi peninggalannya. Nah, lulusan Sofia itu nama-namanya itu kadang juga bisa dipakai menjadi nama jalan dan juga nama rumah sakit. Seperti contohnya itu Rumah Sakit Gatot Subroto dan Jalan Abdurrahman Saleh. Cikut ada nama Cikut. Hah? Oh iya, Cikut. Ini adalah ruang memorial. Jadi di sini itu terbentuknya organisasi Budi Utomo dan mereka itu sedang membicarakan atau sedang membuat pimpinan Budi Utomo. Dan Budi Utomo itu terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 dan pada tanggal 20 Mei itu juga diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di sini ada anak Richard. Asrama Sofia yang digunakan para pelajar untuk beristirahat. Dan disinilah persatuan pertama kali terbentuk. Dan baru dilaksanakannya baru bisa pembentukan organisasi Budi Utomo. Jadi dulu itu
Para pelajar Stovia itu hanya boleh membawa peralatan satu koper ini aja, nggak boleh. Dan dulu itu sebelum ada bantal guling, kasur dan juga selimut, mereka itu hanya tidur di ranjang yang beralaskan hanyalah terpal. Contohnya itu seperti yang ada di depan ini. Jadi kalau penggunaan lemari ini itu masing-masing lemari itu untuk 2 orang. 2 orang 1 lemari. Ini contohnya, contoh ranjang sebelum ada kasur bantal guling dan juga selimut. Jadi dulu mereka hanya tidur menggunakan ini aja. Sehingga kalau dokter April itu baik, makanya dikasih fasilitas bantal guling dan lain-lainnya. Tengahnya, ini lagi di Stovia. Jadi ini ada merupakan asrama. Ini sini asrama, ini juga asrama. Ini juga sebenarnya asrama. Jadi orang-orang para pelajar yang baru masuk itu bakal ditaruh di sini. Dan ketika sudah ada halaman, baru mereka ditaruh di sini. Oh, ini adalah tempat di mana mereka belajar. Ini ruang aulanya nih, dan ruang untuk menentukan mereka lulus atau tidak. Ini orangnya nih, aulanya. Ini poli emang oh enggak, kalau ini tuh baru buat. Oh baru. Nah, rumah. Berarti dulu di sini siapa? Halaman kosong juga. Halaman kosong. Ngasih ya. Enggak usah. Itu isinya apa dalam? Di Indonesia kaya. Itu ada peta India Belanda. Yang dimana itu ada masuknya Belanda. Jadi orang-orang Belanda itu masuknya di situ. Sini di Banten ya. Sementara itu di Banten langsung ke Ambon untuk apa? Mengambil rempah-rempahnya. Karena di bagian timur ini banyak rempah-rempahnya. Contohnya ada di sana. Jadi orang-orang Eropa itu dulu sangat amat membutuhkan rempah-rempah karena dulu mereka kerja di musim dingin. Rempah itu banyak kegunaannya. Bisa buat jadi pengawet, minyak wangi, penyedap. Ini adalah belum masker di Indonesia. Kayak Indonesia itu bakal dialihkan ke Belanda untuk membangun negaranya kembali. Nah, ini pun meriam, ini replika. Sebenarnya aslinya itu di sini. Ini tuh ikan tanda, mulai megang dan baju dan bulu. Di mana tuh? Di situ. Ya. Situ kalau ini ada aslinya di sini. Nah ini mungkin yang baru tahu nih, nggak tahu mungkin yang mau tahu. Ini adalah koin Belanda. Yang kecil itu namanya duit dan yang besar itu namanya gulden. Duit. Jadi duit itu emang diambil dari bahasa Belanda. 10 duit itu bisa membeli karung besar berisikan beras, dan 1 gulden bisa membeli karung besar berisikan beras. Wah, itu 825 juta gulden. Iya. Jadi gulden. The broken tree, broken. Yang diciptakan oleh
yang diciptakan oleh Edward Dawes Dekker yang menceritakan tentang kekejaman Belanda terhadap masyarakat pribumi. Jadi buku ini sempat dibaca oleh pemerintah Belanda. Nah, pemerintah Belanda itu akhirnya membuat politik etis atau tentang itu bahasa yang berisikan tentang imigrasi dan edukasi. Tapi itu juga mereka menciptakan tiga ini juga ujung-ujungnya untuk keuntungan mereka juga. Jadi mereka juga nggak merugi. Ini adalah ruang kelas dia. Dia itu memang ruang kelasnya itu di luar kayak gitu. Dan para karyawan SPP itu boleh memakai baju adat dari masing-masing daerah. Itu pakai jas. Jadi pakai jas bang. Ruang kelas dia. Ini itu dalam pendidikannya dari mulai sekolah rendah, menengah, dasar, satu. Bangkitnya pendidikan putra. Bagian bumi putra awal putra. Wow, ternyata di Museum Sofia juga seru ya guys. Dengan banyak sekali sejarah-sejarahnya dari tahun ke tahun. Dari dulunya sekolah, sekarang jadi museum, pemerintah. Yuk, kita juga sering-sering ke museum ya untuk belajar sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dan itu sekian dari saya, terima kasih.